Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani sebagian dari aktivitas kita, untuk membuka pintu-pintu langit, menggalang amal jariah saudara-saudara kita seiman, untuk mensedekahkan hartanya dalam sebentuk tanah wakaf di Dusun Sambisuren 2, Desa Purwodadi, Kapanewon, Tepus, Gunung Kidul, yang insya Allah diteruskan dengan pembangunan masjid di atas tanah tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita flashback setahun yang lalu, di mana pengurus masjid yang dipimpin oleh Bapak Waluyo menceritakan keadaan Masjid Al-Ikhlas. Ing salajengipun kula sumaken Mas Waluyo ngaturaken sejarah lemah niki. Ya, terus masjid mereka niki kan pun dipun bangun kan langkung tahun 1996 pun dikala-kala berarti jatuh bangun dereng nganti dadi pun rusak. Riyen niku saestu. Terus tembok niku dereng dilus pun rokoki pun rehab malih. Lha nggih kapuntenipun sakmenika kados ngaten iki. Ngangingi jamaah menika nggih perkembanganipun pesat. Napa malih mengenai pas bulan Ramadan niku saestu mendhak mboten saged nampung ribet. Niku nggih kadang ngantos gangsal sok barang. Lah niki kirang langkung kalih taun dipasang seng niki. Kala wingi awalipun bongkar pasang, terus ngandhape tesih Siti. Niki peluran niki dereng dangu pas sajeng korban. Sajeng korbanan peluran niku wonten tesih Siti. Keping digelari kloso ngoten. Niki seng niki kirang kalih taun riyen mangangge glogor pring ngoten, terus nggile ngangge geling ming di tali-tali nika kek mangke nek sak bibaripun Ramadan pun sepen jamaah niku mboten ngantos bludak niku dibongkar ngoten. Terus Siti ngandhap tesih nyambut ngene Simbah Sunar ngoten. Terus nek sik lokasi masjid niku sampun wakaf saking keluarga Mbah Sunar. Ya wis semanten sik ngandhap niku dereng. Niku tesih nggih ngampil nggih timbalane pahala ngaten nggih, Mbak. Mboten sewa. Lah niki kalau wingi dereng dangu niki saged ndamel niki rangka bajaringan iki. Niki nggih wingi ndamele di rakit di setting bongkar pasang terus menawi mangke Mbah Sunar ngersaki ngeri kersane padang nih saged dibongkar di mangke nek bertaki dipasang malih. Ceritane ngoten niku wau masjid pun suwe jamaah pun kathah kek pun kasuyatan mboten kuat. Niki kalih sing bagen nggih prospeke Pak. Mesti mriki niki mergi akses mlebete alit kek menawi berapa tahun ke depan putrane Mbah Sunar ngersaki bangun dalem ten mriku masjidnya ketutup ngoten nggih. Oke, mulai makin tenang sakit dibentuk nggih. Jualan tenang. Kalau kinten ngoten mawon Mbah Bener pengen saged crita mulai mangke enten ingkang kirang jelas mun mangke saged kula tambahi. Start perjalanan dari Yogyakarta menuju Kecamatan Tepus sekitar 87 km, tempuh dengan 2 jam perjalanan. Karena kita start dari arah utara Yogyakarta, maka rute yang ditempuh dari kota Jogja menuju Ring Road Timur ke daerah Kalasan, Kecamatan Prambanan. Dari situ kita ke arah Jalan Wonosari, melewati tanjakan Bintang atau daerah Patuk, dan gerbang Gunung Kidul Handayani. Kabupaten Gunung Kidul adalah salah satu kabupaten yang ada di daerah istimewa Yogyakarta dengan ibu kotanya Wonosari. Luas wilayah Kabupaten Gunung Kidul 1.400
485,36 km persegi atau sekitar 46,63% dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah Kabupaten Gunung Kidul dibagi menjadi 18 kecamatan dan 144 desa. Sebelum memasuki kota Wonosari, di daerah Gading, kita berbelok ke kanan menuju Kecamatan Playen, melewati hutan kayu putih, tembus ke arah Jalan Jalur Lintas Selatan atau JJLS. Jalur Jalan Lintas Selatan dibangun dengan panjang 80 km dari perbatasan Bantul menuju perbatasan Wonogiri yang dimulai sejak tahun 2015 sampai 2018. Kemudian dilanjutkan tahun 2020. Sempat terhenti karena Covid dan dilanjutkan kembali sampai sekarang. Dibangun secara bertahap menyambungkan jalur pantai selatan Jawa atau Pansela. Berdasarkan kondisi topografi Kabupaten Gunung Kidul, dibagi menjadi 3 zona pengembangan, yaitu zona utara, zona tengah, dan zona selatan. Zona selatan disebut wilayah pengembangan Gunung Seribu dengan ketinggian 0-300 meter dpl. Batuan dasar pembentukannya adalah batu kapur dengan ciri khas bukit-bukit kerucut atau conical limestone dan merupakan kawasan kars. Pada wilayah ini banyak dijumpai sungai bawah tanah. Zona selatan ini meliputi Kecamatan Saplosari, Palian, Girisubo, Tanjung Sari, Tepus, Rongkop, Purwosari, Panggang, Ponjong bagian selatan, dan Kecamatan Semanu bagian selatan. Sebelum dibangun JJLS, daerah Tepus sebagai daerah yang terisolir karena kondisi jalan yang sempit dan berkelok-kelok menyusuri bukit-bukit kars di Geopark Gunung Sewu. Kondisi sekarang jauh lebih baik karena daerah ini sudah terbuka transportasinya. Hanya saja jalan masuk menuju dusun Sambisuren belum tertata, padahal ada potensi wisata Pantai Ngetun yang belum dikembangkan. Aktivitas kita di daerah Tepus Gunung Kidul diawali lebih dari 5 tahun yang lalu, di mana saat itu kita yang support di pengajian pemberantasan buta huruf Al-Quran pimpinan Bapak Haji Abdullah Effendi mengantarkan beliau bertemu dengan pengurus Masjid Al-Ikhlas Tepus. Beliau yang aktif di dalam jalan dakwah dengan membantu pembangunan masjid dan menghidupkan kegiatan jamaah masjid di pelosok-pelosok wilayah Yogyakarta, berusaha memenuhi keinginan warga Sambisuren untuk memiliki masjid yang lebih representatif saat menjalankan ibadah. Karena pertimbangan biaya yang cukup tinggi, maka dengan manajerial dakwahnya, Kiai Haji Abdullah Effendi menghimpun orang-orang soleh yang berkecukupan rezeki dan ikhlas fisabilillah berjuang di jalan Allah untuk membebaskan tanah tersebut menjadi tanah wakaf. Bangunan Masjid Al-Ikhlas yang ada pada saat ini tidak cukup untuk menampung kegiatan jamaah karena keterbatasan lahan dan dana. Dengan pertimbangan tersebut, pihak pengurus telah berusaha mencari lahan dan akhirnya ditemukan lahan yang cukup strategis dan tidak jauh dari lokasi Masjid Al-Ikhlas saat ini. Alhamdulillah, pada bulan November 2022 telah dilakukan transaksi jual beli antara pemilik lahan dengan para donatur. Luas tanah wakaf seluas 700 meter persegi berupa tanah kafling. Dan pada hari ini dilakukan acara ikrar wakaf di depan petugas dari Kantor Urusan Agama Kapanewang Tepus, Kabupaten Gunung Kidul. Secara literal, wakaf yang asal katanya dari bahasa Arab berarti menahan atau diam. Dalam syariat Islam, wakaf adalah perbuatan hukum oleh pewakaf atau wakif yang memberikan harta bendanya
yang dimiliki secara sah agar manfaatnya digunakan untuk kepentingan umum sesuai Islam. Dengan kata lain, seorang pewakaf menyedekahkan manfaat dari harta yang dimiliki kepada orang lain secara ikhlas tanpa menjadikannya sebagai sumber pendapatan. Hikmah dan manfaat wakaf dapat dirasakan secara langsung oleh pewakaf maupun penerima wakaf, baik perorangan maupun kelompok. Wakaf merupakan amalan yang mengandung banyak hikmah, khususnya bagi pewakaf. Hikmah yang didapatkan dari menyedekahkan harta di jalan Allah memberikan dampak positif bagi muslim yang bersangkutan. Dengan mengetahui hikmah dan manfaat wakaf yang sangat mulia, pasti mendorong seorang muslim untuk mengerjakan amalan tersebut. Ulama telah menyepakati bahwa wakaf termasuk ibadah yang mendatangkan pahala sedekah jariah bagi muslim yang melakukannya. Pahala sedekah jariah tidak mengenal kata putus, sekalipun orang tersebut sudah habis umurnya di dunia. Sepanjang harta benda yang diwakafkan masih dimanfaatkan dengan baik oleh umat, maka ganjaran akan terus mengalir. Pahala amal jariah tersebut seperti yang termuat dalam hadis riwayat Muslim yang berisi jenis-jenis amalan yang pahalanya terus mengalir. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Ikrar wakaf menjadi salah satu rukun dalam amalan wakaf. Ikrar wakaf adalah kehendak atau pernyataan dari wakif atau orang yang mewakafkan hartanya yang diucapkan secara lisan maupun tulisan kepada lembaga penerima wakaf atau nazir untuk mewakafkan harta bendanya guna dimanfaatkan bagi kesejahteraan umum. Dalam Undang-Undang Wakaf Pasal 1 Butir 4 menerangkan bahwa ikrar wakaf merupakan bukti atas kehendak wakafkan harta bendanya untuk dikelola oleh nazir sesuai peruntukannya yang sudah dituangkan dalam akta. Isi ikrar wakaf juga sudah dijelaskan dalam PP nomor 42 tahun 2006, yakni sedikitnya memuat nama dan identitas wakaf, nama dan identitas nazir, nama dan identitas saksi, data dan keterangan harta benda wakaf yang diwakafkan, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf. Ikrar wakaf sangat penting karena kegunaannya sendiri sebagai payung hukum atas harta benda yang diwakafkan. Tanpa adanya ikrar, maka bisa menimbulkan sengketa di kemudian hari, seperti ahli waris yang ingin menarik kembali benda yang diwakafkan. Sehingga untuk menghindari permasalahan tersebut, maka dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah mencantumkan ikrar wakaf sebagai unsur atau rukun yang harus dipenuhi. Setelah prosesi ikrar wakaf dilaksanakan dan diakhiri penandatanganan akta ikrar wakaf, Kepala KUA mengingatkan bahwa ikrar wakaf ini belum selesai, namun ini sebagai dasar untuk pengurusan sertifikat tanah di BPN. Kepekaan sosial yang semakin terasa merupakan hikmah wakaf yang dapat dirasakan oleh pewakaf. Dengan mewakafkan harta yang dimilikinya, wakaf ingin peduli dengan kondisi di sekitarnya dan tergerak untuk membantu dengan materi yang dipunyai. Peduli terhadap sekitar dan membantu orang-orang lain yang diwujudkan melalui wakaf merupakan cara ampuh untuk mengasah kepekaan sosial. Manusia sering terbuai oleh harta sehingga ingin menimbun sebanyak-banyaknya dan takut mengeluarkannya karena harta akan berkurang. Namun, dengan berwakaf, seorang muslim dapat menyadari bahwa harta merupakan titipan Allah yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 92, Allah memerintahkan umat Islam untuk menyedekahkan harta yang dimiliki. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal ini sungguh Allah Maha mengetahui. Ali Imran ayat 92. Dapat dipahami dengan jelas bahwa sedekah yang terbaik adalah sedekah berupa harta yang dicintai oleh si pemilik. Dengan begitu, pemilik akan mendapatkan keberkahan dan ganjaran yang tidak terhitung banyaknya dari Allah.
Alhamdulillah, pada hari ini 6 Juni 2023 ikrar wakaf telah diucapkan. Semoga menjadi amal ibadah bagi para donatur, bagi pengurus masjid, dan hamba-hamba Allah yang telah menyumbangkan tenaga dan pikiran agar niat wakaf ini terwujud. Pada akhirnya proses ini telah terjadi dan insya Allah dengan ridha Allah diberi kelancaran agar bisa berlanjut menuju pembangunan fisik bangunan masjid seperti yang didambakan oleh warga Sambi Suren 2. Acara diakhiri dengan makan bersama dengan menu khas Gunung Kidul, yaitu sayur lombok dan ikan laut goreng. Makanan terasa nikmat karena kebersamaan yang terjalin. Semoga menjadi berkah bagi semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang terketuk hatinya dan ikhlas berdonasi demi pembangunan Masjid Al-Ikhlas dapat menghubungi dan konfirmasi dengan pengurus pembangunan masjid Bapak Waluyo yang nomor kontaknya kami cantumkan di video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu arah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini tanggal 20 Juni 2023, alhamdulillah sudah selesai penandatanganan wakaf di Desa Sureng, Purwodadi, Tepus, Gunung Kidul. Alhamdulillah, semoga apa yang kita wakafkan nanti menjadi lahan untuk beribadah, bermanfaat untuk orang banyak, bermanfaat untuk warga.